Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran matematika kelas 4 sekolah dasar atau kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Halamannya halaman 191 sampai dengan halaman 192. Bab yang ke-6 yaitu piktogram dan diagram batang. Kurikulum yang kita bahas adalah kurikulum merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Perhatikan pada definisi diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menggunakan persegi panjang untuk menunjukkan banyak dari setiap kategori. Diagram batang dapat disajikan dalam bentuk mendatar atau tegak. Perhatikan sebelah kiri adalah diagram batang tegak dan sebelah kanan adalah diagram batang mendatar. Cara membaca diagram batang. Untuk diagram batang tegak, membaca diagram batang tegak dengan memperhatikan tinggi persegi panjang. Jadi perhatikan contohnya. Di sini misalkan adalah sepak bola. Maka banyaknya siswa yang mengikuti sepak bola, perhatikan pada bentuk tegaknya, yaitu lihat pada bagian tingginya. Tingginya ada 9. Maka banyaknya siswa ada 9 yang mengikuti sepak bola. Kemudian kita ambil contoh yang lain. Misalkan ekstrakurikulernya adalah menyanyi. Maka banyaknya siswa yang mengikuti penyanyi, perhatikan pada bagian tinggi persegi panjang, yaitu besarnya sama dengan 5. Jadi yang menyanyi ada 5 siswa. Dan seterusnya. Selanjutnya, ini diagram batang mendatar. Membaca diagram batang mendatar dengan memperhatikan lebar persegi panjang. Jadi pada diagram batang mendatar, jadi yang kita perhatikan adalah pada bagian lebarnya. Misal, benda yang ada di meja guru adalah pulpen. Berapa banyaknya pulpen? Perhatikan pada bagian lebar persegi panjang, yaitu 2. Maka pulpen ada 2. Selanjutnya, benda di meja guru, misalkan buku. Berapa banyak buku yang ada di meja guru? Perhatikan pada bagian lebar persegi panjang, buku ada pada nomor 4. Maka banyaknya buku di meja guru sebanyak 4. Jadi ini adalah cara membaca diagram batang tegak dan cara membaca diagram batang mendatar. Selanjutnya pada bagian ayo berlatih. Kerjakan soal berikut dengan cermat dan salin jawaban pada buku kalian. Banyaknya siswa kelas 4 yang mengikuti lomba disajikan diagram batang berikut. Ini adalah diagram batang tegak. Jadi nanti yang kita baca adalah pada bagian panjangnya, yaitu ke arah atas. Yang pertama, lomba apakah yang paling banyak diikuti siswa kelas 5? Kalau ingin melihat diagram batang, siapa yang paling besar, cari yang paling tinggi. Yang paling tinggi yaitu mata pelajaran matematika. Maka lomba yang paling banyak diikuti oleh siswa kelas 4, berarti yang paling tinggi, yaitu matematika. Jawabannya adalah lomba matematika. Pertanyaan B, lomba apakah yang diikuti 3 siswa di kelas 4? Perhatikan berarti 3 siswa itu di antara 2 dengan 4. Nah ini adalah titik 3. Kita tarik garis. Apabila kita tarik garis lurus, maka ini tepat 3 itu pada bagian puisi. Maka jawabannya lomba apakah yang diikuti 3 siswa kelas 4? Jawabannya lomba puisi. Selanjutnya yang C, berapa banyak siswa yang mengikuti lomba IPA dan pengetahuan umum? Berarti perhatikan IPA, kemudian ini pengetahuan umum.
IPA, perhatikan kita lihat garisnya ke sebelah kiri tarik. Besarnya ada 6. Kemudian pengetahuan umum ini juga sama, nilainya ada 6. Jadi banyaknya 6 siswa. Maka banyak siswa yang mengikuti lomba IPA dan pengetahuan umum berarti 6 siswa ditambah 6 siswa, yaitu yang 6 itu yang IPA, kemudian yang mengikuti IPA, terus 6 lagi yang mengikuti pengetahuan umum. Maka jumlahnya menjadi 12 siswa. Kemudian lomba apakah yang paling sedikit diikuti siswa kelas 4? Berarti yang paling sedikit adalah yang paling pendek untuk diagram batangnya. Maka yang paling pendek itu adalah puisi. Maka jawabannya, lomba apakah yang paling sedikit diikuti siswa kelas 4? Jawabannya lomba puisi. Kemudian berapa banyak siswa yang mengikuti lomba matematika? Perhatikan pada lomba matematika. Tingginya ada pada di antara 14 dan 16. Maka ini ada sama dengan 15. Maka banyak siswa yang mengikuti lomba matematika ada 15 siswa. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Di taman bermain sekolah terdapat beberapa jenis bunga, antara lain 5 bunga mawar, 9 bunga kertas, 4 bunga sepatu, 5 bunga matahari, dan 8 bunga melati, dan 7 bunga anggrek. Yang A sajikan dalam diagram batang mendatar. Maka perhatikan. Kita sajikan dalam diagram batang mendatar, berarti nanti cara membaca besarnya adalah pada bagian lebarnya. Jadi pada bagian mendatar ini banyaknya bunga. Kemudian pada bagian vertikalnya sama adalah bunga. Jadi nanti kita bacanya ke arah lebarnya. Yang pertama 5 bunga mawar. Berarti bunga mawarnya ada 5. Berarti tepat di angka 5. Ini bunga mawar. Selanjutnya 9 bunga kertas. Berarti bunga kertas tepat di angka 9 untuk diagram batangnya. Kemudian 4 bunga sepatu. Berarti bunga sepatu tepat di angka 4. 3 bunga matahari. Berarti bunga matahari tepat di angka 3. Kemudian 8 bunga melati. Berarti melati ada di angka 8. Jadi banyaknya ada 8. Dan 7 bunga anggrek. Atau bunga anggrek yang paling 7 besarnya. Berarti tepat di angka 7. Jadi ini adalah diagram batang mendatar untuk soal nomor 2 ini. Kemudian untuk menjawab pertanyaannya yang B. Bunga apakah yang paling banyak yang terdapat di taman bermain sekolah? Berarti cari yang terpanjang, itu adalah yang paling banyak. Maka yang paling panjang yaitu kertas, bunga kertas. Di sini ada 9. Maka jawabannya, bunga apakah yang paling banyak terdapat di taman bermain sekolah? Jawabannya bunga kertas. Kemudian bunga apakah yang berjumlah 8? Perhatikan ini yang berjumlah 8 nilainya. Kita lihat ke atas yang 8. Kita tarik garis. Maka yang 8 yaitu bunga melati. Maka jawabannya untuk yang C ini, bunga apakah yang berjumlah 8? Jawabannya bunga melati. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak bunga kertas dan bunga anggrek? Berarti bunga kertas kita jumlahkan dengan bunga anggrek. Bunga kertas jumlahnya ada 9. Berarti 9 itu bunga kertas. Kertas ditambah bunga anggrek. Anggrek jumlahnya ada 7. Di sini ada 7. Maka ditambah 7. Hasilnya ini bunga anggrek.
Maka 9 ditambah 7 sama dengan 16 bunga. Selanjutnya, bunga apakah yang paling sedikit terdapat di taman bermain sekolah? Berarti yang paling sedikit adalah diagram batangnya yang paling pendek. Yang paling pendek yaitu bunga matahari. Di sini ini paling pendek dibandingkan yang lain. Maka jawabannya yang paling sedikit yang terdapat di taman bermain sekolah yaitu bunga matahari. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak bunga mawar di taman bermain sekolah? Perhatikan yang paling bawah bunga mawar. Bunga mawar ada 5. Perhatikan pada diagram. Banyaknya bunga mawar ada 5. Maka jawabannya, berapa banyak bunga mawar di taman bermain sekolah? 5 bunga mawar. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran matematika kelas 4 halaman 191 sampai dengan 192. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.